Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariza Widiadana. NIM saya 10420031. Saya dari kelas HES 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi makalah saya yang berjudul Badan Wakaf Indonesia. A. Kedudukan Badan Wakaf Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli tahun 2007. Mengingat BWI lahir berdasarkan amanat undang-undang, maka sebagaimana kedudukan undang-undang yaitu amanat dari oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan demikian, maka BWI mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam struktur hukum nasional. Tugas dan wewenang tersebut salah satunya yang diwujudkan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan benda harta wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang keempat, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang kelima, memberikan persetujuan dan izin atau izin menentukan dan status harta benda wakaf. Dalam melaksanakan tugas wewenangnya, BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertahanan Nasional, Bank Indonesia, Bank Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha atau investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Dengan demikian, setelah menjalankan tugas dan wewenangnya, BWI diperintahkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab kepada menteri dan mengumumkan hasil laporan tahunannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa dengan adanya ketentuan tentang tugas dan wewenang dan kewajiban tersebut, maka BWI dari sudut pandang kelembagaan negara telah memiliki aturan yang lengkap sebagaimana lembaga negara pada umumnya. B. Revitalisasi status, peran dan tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Dalam hal strukturalisasi lembaga wakaf, maka materi muatan selanjutnya adalah mengatai pembentukan sebuah lembaga wakaf Indonesia sebagaimana pasal 47 sampai dengan pasal 50 yang disebutkan dengan nama Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Badan wakaf ini bersifat independen, bertujuan untuk membina nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI seharusnya menduduki peran kunci selain berfungsi sebagai nazir, juga berfungsi sebagai pembina nazir, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional, kelahiran Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2007 Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli tahun 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan maupun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
tugas Badan Wakaf Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana disebutkan dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan nazir, yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nazir. Yang kedua, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan objek wakaf, yaitu pengelolaan dan pengembangan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang ketiga, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Di samping itu, Badan Wakaf Indonesia juga harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, dalam konteks pelaksanaannya, BWI dalam pengembangan wakaf uang mempunyai banyak fungsi, yaitu BWI sebagai nazir, atau BWI sebagai motivator, fasilitator, regulator, sekaligus operator. Fungsi BWI salah satunya sebagai nazir. Tugas dan kewenangannya yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. BWI sebagai motivator mempunyai tugas sebagai lembaga dan yang memberikan rangsangan atau simulus khususnya terhadap para nazir, baik perorangan maupun organisasi, untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan benda-benda wakaf secara profesional dan memberi rangsangan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pada masyarakat luas untuk berwakaf. Demikianlah penjelasan materi tentang Badan Wakaf Indonesia. Kami selaku pemberi materi meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.